dengan bangga, dengan bangga. Ya, ada suara. Hai semuanya, selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, gue Gege. Dan gue Theo. Di video hari ini, gue dan Gege akan bercerita sedikit tentang masa-masa sekolah ya. Masa-masa sekolah. Dan buat teman-teman semua, sekedar informasi bahwa gue dan Gege ini pernah mengenyam pendidikan di sekolah yang homogen. Gue homogen cewek semua tentunya. Dan gue juga cowok semua homogennya. Dan yang unik sebenarnya adalah mamah juga di sekolah homogen, papa juga di sekolah homogen. Tapi empat-empatnya sekolah homogen yang berbeda. Nah, kita mulai ceritanya. Oke, kemarin itu kita udah sempat bikin survei kecil-kecilan. Kita nanya gitu pendapat orang-orang kira-kira gimana sih tentang sekolah homogen itu gitu di Instagram gue dan di Instagram Theo. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan statement-statement yang juga menarik lah ya. Bahkan ada yang cuma satu kata pun sangat menarik gitu. Iya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Ini adalah contoh-contoh beberapa apa sih? Kok gue blank? Iya, beberapa statement yang ditulis sama teman-teman kami. Nah, ada beberapa statement yang kayaknya lucu dan menarik untuk bisa dibahas. Lucu dan menarik untuk bisa dibahas. Nah, kita highlight aja kali ya. Si topiknya itu adalah ini. Nah, itu. Jadi, sebenarnya menarik karena tidak sedikit orang yang merasa bahwa di sekolah homogen kecenderungan untuk homoseksual itu tinggi. Bahkan kayaknya dari orang-orang deket kita juga punya persepsi yang masih agak-agak lucu gitu tentang hal ini khususnya gitu. Nah, Theo sendiri tadi ada cerita. Oke, jadi ceritanya tuh gini. Dulu tuh waktu gue SMA gue les fisika waktu itu. Nama gurunya Pak D. Kita singkat Pak D aja. Pak D ini tuh kebetulan alumni sekolah gue juga. Dan sudah beristri dan beranak 3. Hari itu, sore itu, ada seorang murid juga, sesama cowok ya tentunya. Kita sama cowok semua waktu itu sore itu. Kelas 3 SMP, nanya, ini sekolah kemana nih ya, SMA kemana nih ya, gitu kan, masih bingung-bingung gitu. Dengan bangga dan penuh inisiatif, Pak D ngomong dong, oh di sekolah A aja, yang mana adalah alma mater dia. Oh di sekolah A aja, kan bagus tuh, nih si Theo juga di sekolah A gitu kan. Statement pertama yang dia lontarkan sangat amat menarik. Ah, nggak mau ah, nanti saya jadi gay. Lah, itu ini guru les tuh dari situ loh. Dan dia punya anak 3 loh, punya bini loh, cinta banget. Kok lu bisa bilang kayak gitu, kan menyakiti perasaan. Jadi kayaknya tuh emang apa ya? Mungkin stereotipnya orang-orang luar tuh ngeliatnya yang kayak nih sekolah jadi cowok semua, iyalah jadi demen batangan. Padahal emang kalian saling ngeliatin batangan satu sama lain. Kan orang ngomong bisa karena biasa ya, bukan berarti semua hal itu bisa karena biasa. Misal sering lihat pohon di jalan, apakah tiba-tiba lo kan peluk dia? Kan enggak kan tiba-tiba. Terus horny. Gue sayang banget sama lo. Terus gue kan enggak dong. Emang sebenarnya nggak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa lulusan dari sekolah homogen yang turns out to be a lesbian or a gay. Betul. Ya Ada kan? beberapa. Ada beberapa. Tapi ya bukan berarti kita di sekolah homogen itu dididik dalam tanda kutip untuk keluar. Oke, lulusan kami harus ada yang gay, nggak kayak gitu dong. Konsep dari mana tuh gitu. Dan kalau ngomong tentang homoseksual, tentang gay kan nggak cuma di sekolah homogen ya sebenarnya. Cuman nggak apa-apa itu. Pandangan kalian tidak salah karena kalian kan sebenarnya tidak tahu. Nah, tapi setelah kita masuk dan menjalani di sana, sebenarnya kalau dari yang pengalaman gue ya itu sangat jauh dari hal berbau itu. Bahkan mungkin teman-teman, mungkin ada teman gue yang seperti itu ya, mungkin ada yang teman gue yang gay, tapi pun tidak terus menunjukkan itu. Maksudnya dia juga dia juga memperhatikan kenyamanan sekitarnya dan kita juga memperhatikan kenyamanan dia sehingga kita nggak membahas ranah privat sedalam itu sih. Mungkin kenapa kesannya kayak ini kok dari lulusan ini gay, dari lulusan ini gay, wah berarti di sana banyak gaynya nih gitu. Mungkin karena emang ya kan mayoritas laki ya. Kayak ibarat nih di sini 100 orang 100% homogen kan cowok semua gitu. Terus di sini nih sekolah heterogen 70% doang lakinya.
misalnya 10% sama-sama nih 10% dari dua sekolah ini, 10%-nya tuh jadi gay gitu. Yang di sini cuma 7, di sini 10, kan tetap lebih banyak di sini ya. Cuman karena di sini sama semua dan di sini heterogen gitu maksud gue. Bukan berarti kemungkinannya besar gitu. Kemungkinan besar enggak juga gitu. Karena kan sebenarnya kalau berdasarkan penelitian dan berdasarkan yang gue percaya juga ya, Oke, gimana tuh? Ini menarik ini serius. guys. Kalau berdasarkan penelitian gitu, setahu gue sejauh ini gay itu masih abu-abu gitu. Kira-kira kenapa orang menjadi gay, kira-kira kenapa orang menjadi lesbian itu masih belum ada orang yang berani 100% memutuskan bahwa ini loh gara-garanya gitu. Jadi beda kayak kalau misalnya orang flu misalnya. Karena virus itu udah 100% pasti karena virus. Nggak mungkin karena kopi gitu kan, nggak mungkin gitu. Kecuali kopinya emang ada virus flu-nya gitu. Nah, masa iya makan es krim jadi flu ya kan? Ya, iya. Itu kan mitos. Itu mitos itu. Jadi karena orang tuh udah tahu, udah ada penelitiannya dan udah mengatakan oh iya oke, orang flu itu pasti karena virus. Betul. Nah, kalau orang gay nggak ada virusnya, nggak juga karena pengaruh sosialnya, nggak juga karena itu gitu. Jadi nggak ada yang bisa memastikan apa nih penyebab seseorang menjadi gay. Cuman yang kebanyakan dipercaya oleh banyak ahli itu gay itu ya emang dia born like that. Kayak lagunya Lady Gaga, Born This Way. Lahirnya emang kebetulan laki-laki ini lahir seleranya laki-laki gitu. Perempuan ini lahir seleranya perempuan. Ya emang lahir kayak gitu. Nggak ada yang... Lagian aneh juga nggak sih? Kan mereka tuh banyak dihujat ya. Betul. Terus habis itu, gue mau dihujat. Masa ada sih orang dengan akal sehat yang mikir kayak gitu. Nah, tapi di sekolah lo ada nggak isu-isu itu berkembang nggak sih? Kayaknya enggak deh. Cuman maksudnya gini loh. Beberapa teman-teman gue yang, atau senior-senior gue yang turns out to be a lesbian, kita taunya juga pas sudah kuliah. Gitu kebanyakan. Nah, pas SMA tuh, kayaknya nggak ada waktu nggak sih untuk mikir, nggak tahu ya gue. Kalau gue sih secara pribadi gue nggak ada waktu untuk ngepoin nih temen gue lesbian atau enggak ya gitu loh Teh. Dari segi gue ya. Iya, okay. Karena gue terlalu sibuk dengan PR, acara sekolah. Sibuk banget ya. Ya. Iya gitu. Maksudnya kayak terlalu banyak urusan yang mesti dipikirin gitu daripada mikirin ini teman gue straight apa belok ya gitu. Nah, kalaupun ada yang pada saat SMA dia udah ada gejolak-gejolak cinta, kayaknya nggak ketahuan deh. Atau emang gue yang nggak gaul aja sih. I cannot say gitu. Berarti sebenarnya isu tentang homoseksual itu sendiri waktu kita bersekolah di sana tuh nggak menjadi isu yang gimana-gimana ya? Sebenarnya ada cerita lucu Teh, gue baru inget nih. Jadi kan kita cewek semua ya. Jadi kita nggak pernah lihat laki, obviously. Laki itu cuma guru doang sama bapak PP. Bapak PP itu yang tukang kebun suka bersih-bersih. Oke. Kita cuma ketemu dua itu doang gitu kan. Kepala sekolah juga suster, mau gimana? Semuanya suster. Oh iya, suster. Suster semua. Oh, suster semua ya. Sekolah homogen perempuan suster semua. Ya. Kalau yang laki kan enggak. Anyway, ya kan kepala sekolah juga perempuan gitu. Jadi exposure terhadap laki-laki di sekolah itu kurang memang. Jadi ada acara nih yang membutuhkan mereka tuh untuk melakukan makeover. Oke. Nah, akhirnya dia tuh potong cepak, Teh. Ini gue lupa nih manusia ini. Lupa junior gue, senior gue, apa angkatan gue lupa. Junior lu deh. Junior gue mungkin ya. Iya. Potong rambut jadi cepak. Cakep banget. Cakep banget, parah. Terus sampai yang semua orang yang kayak setiap kali kalau dia lihat, ini gitu namanya. Gue masih inget banget lagi namanya. Nah, saya namanya kan jadi kayak laki. Gue salah. Semuanya kayak gitu ngeliatnya. Ya gitulah, lucu. Maksudnya itu lebih ke karena emang gak ada hiburan juga di sekolah, gak bisa ngecengin orang. Gue dulu juga dilarang tuh sama guru BK-nya. Pertama masuk tuh dibilang, kalian boleh cerita apapun ke ruangan saya, kalian boleh cerita masalah kuliah, tapi saya nggak mau denger cerita tiba-tiba, Pak saya ditolak sama anak kelas 10A. Loh, saya nggak mau, kata dia gitu. Kenapa? Salah itu guru BK-nya gak bener itu. Harusnya dia bener. boleh ngurus, harusnya dia. Oh, boleh justru ya. Justru harusnya dia ngurusin dong. Itu kan akan mengganggu kalau misalnya dia baru menemukan pujaan hatinya ternyata sama jenis, itu kan krisis kan. Oh iya. Harus diurusin dong. Jadi intinya gini aja. Nah iya, jadi teman-teman motong tiba-tiba di sekolah tuh kita nggak ada pelatihan yang kayak ngomongin tentang ayolah jadi lesbian ya atau ayolah jadi gay ya gitu tuh nggak ada. Kalau misalnya pas lagi ada acara ngangkat berat kita semua udah
Maksudnya yang kayak ya tetap harus bisa gitu, nggak bisa manja gitu, walaupun kita cewek semua bukan berarti nanti akan ada orang yang bantuin lu lah. Kalau emang nggak ada yang akan bantuin lu gimana, kayak gitu loh. Yang jadi kita emang dididiknya tuh keras kayak gitu. Cuman bukan berarti dididik keras maka akan menjadi kelaki-lakian, maka akan jadi naksir perempuan. Itu dibawanya terlalu jauh narasi itu sih kalau menurut gue. Semoga video ini bisa memberi sedikit pandangan buat teman-teman yang mau bersekolah di sekolah homogen. Jangan takut lagi, udah itu hoax, itu bohong itu kalau misalnya lulusan sekolah ini, sekolah homogen yang ini banyakan lesbinya nih. Iya. Lulusan ini banyakan Kan gaynya. Kan homoseksual bukan hasil didikan ya. Iya. Itu. Masa diajarin? Iya. Ayo nak, gini. Iya. Lah, orang heteroseksual ada sex education aja kagak pinter-pinter. Iya betul. Apalagi mengubah orang yang tadinya suka laki jadi suka perempuan. Terlalu panjang, jauh itu mah susah, nggak bisa. Mungkin teman-teman yang pernah sekolah di homogen juga mau tukar-tukar cerita di sini, boleh banget. Kita tunggu cerita-ceritanya, bisa lewat email kita yang ada di description juga. Mungkin itu dulu aja buat hari ini ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk stay di rumah aja. Dan kalau memang teman-teman terpaksa banget harus keluar, jangan lupa buat rajin cuci tangan. Pakai masker. Dan juga jaga jarak antar sesama. Like video ini kalau teman-teman suka video dari kami. Dan subscribe channel kami untuk tetap tahu kabar-kabar dari kami. Oh iya, nyalain notifikasinya. Oke, gitu aja kali ya. See you in the next video. And bye-bye.